Dulu waktu masih pacaran, dia bisa senyum manis cuma karena aku kirim stiker kucing di WhatsApp. Tapi sekarang, udah nikah 8 tahun nih. Aku beliin dia bakso aja, dia nanya, lagi ngerasa bersalah ya? Wow, ya cinta itu aneh ya. Dulu semua terasa mudah, sekarang harus usaha lebih keras buat bisa bikin dia ketawa. Tapi sebenarnya bukan cintanya yang berubah, kita yang lupa cara menjaga cinta itu sendiri. Video ini buat kamu yang udah nikah dan kadang suka mikir, kok rasanya beda ya sekarang? Tenang, kamu gak sendiri, aku juga ngerasain. Dan di sini aku mau cerita gimana aku dan pasangan belajar buat jaga cinta yang katanya udah halal tapi tetap butuh perjuangan. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di channel Suara Nusantara. Kita akan bahas menjaga cinta setelah menikah. Yuk kita mulai. Cinta itu nggak mati, cuma nggak di-charge. Pernah nggak sih ngerasa kayak udah serumah tapi hati rasanya kayak sekos? Itu juga yang aku rasain waktu tahun keempat pernikahan. Rasanya hambar, bukan karena dia berubah, tapi karena aku pikir, udah nikah, aman lah. Dulu pas awal nikah, tiap pagi aku cium kening dia. Sekarang cium juga, tapi nyium bau minyak kayu putih. Waktu aku sadar kalau rutinitas mulai ngebunuh momen romantis, aku panik tuh. Aku pikir, wah jangan-jangan aku udah gak cinta lagi. Tapi ternyata bukan itu. Aku cuma lupa. Cinta juga butuh di-charge. Kayak handphone. Kalau gak pernah di-charge, ya mati. Jadi aku mulai lagi dari hal kecil nih. Bangunin dia pakai candaan receh. Bantuin dia nyapu dalam rumah dan halaman depan. Kadang beliin dia es krim pas pulang kerja. Dan anehnya, itu cukup bikin dia senyum kayak dulu waktu masih pacaran. Pelajaran dari itu, cinta itu gak hilang. Cuma lupa dibangunin, dan kadang cinta itu butuh dibikin ketawa dulu, baru dia mau peluk balik. Nggak ada yang instan, termasuk rumah tangga. Kita sering lihat pasangan di Instagram, bahagia banget gitu kan. Tapi mereka nggak pernah upload waktu lagi ngambek seminggu kan. Waktu lagi berantem gitu, nggak pernah diupload. Aku dan pasanganku juga pernah ada di titik itu. Ngerasa kok rumah tangga nggak seindah quotes motivasi ya. Atau semudah channel Suara Nusantara ini. Pernah suatu waktu aku pulang kerja telat ya. Capek pengen istirahat. Tapi dia nungguin aku untuk makan bareng. Nah aku jalannya singkat. Makan aja dulu sana. Terus dia diem. Tapi besoknya dia juga jawab singkat. 2 hari gak ngobrol. Aku mikir ini mau adu diem sampai pensiun apa ya gitu. Tapi akhirnya aku belajar gak ada pernikahan yang instan. Bahkan mie instan aja butuh waktu 3 menit. Aku belajar buat dengerin walau kadang males. Dia belajar buat ngomong terus terang walau kadang ya malu. Dan ternyata itu kuncinya. Bukan siapa yang paling romantis, tapi siapa yang paling sabar belajar. Cinta setelah menikah itu bukan soal selalu mesra, tapi tentang 2 orang yang sama-sama tahan uji dan gak saling ninggalin, bahkan di hari yang paling nyebelin. Tertawa bersama, bukan cuma sekamar tapi seru. Kebanyakan pasangan lupa bahwa humor itu bumbu wajib dalam pernikahan. Aku dan pasangan pernah ngelewatin hari yang penuh tekanan. Orang tua sakit, kerjaan numpuk, tagihan udah waktunya dibayar, tapi satu jokes garing bisa jadi penyelamat. Satu malam orang tua kami muntah-muntah, aku panik, dia juga. Tapi sambil bersihin kasur, dia tiba-tiba nyeletuk, bapakmu kayak kamu ya, gak tahan mie level pedas. Kita ketawa bareng. Lelahnya gak hilang sih, tapi suasananya tuh yang berubah, jadi lebih asik gitu. Humor itu bukan buat lucu-lucuan doang, tapi penanda kalau kita masih satu tim. Masih bisa ketawa bareng meski situasi lagi ribet. Dan sejak itu kita sepakat setiap hari harus ada minimal 1 hal lucu. Entah dari TikTok, meme, atau sekedar bikin lelucon sendiri. Karena ketawa itu bikin hati lebih ringan dan hubungan tetap hidup. Kalau hidup ini tegang terus, hubungan bisa retak. Tapi kalau bisa ketawa bareng, kita bisa saling kuat. Bahkan di hari paling berat. Intimasi itu bukan cuma urusan ranjang. Satu hal yang sering bikin cinta meredup setelah nikah adalah hilangnya keintiman. Tapi jangan salah, intimasi ini bukan cuma soal urusan ranjang. Aku juga sempat berpikir begitu, tapi dia pernah bilang, aku pengen kamu hadir, bukan cuma ada. Hadir? Sama ada kan? Aku pernah nanya ke dia, kamu butuh apa dari aku? Dia jawab, waktu. Wah, aku kaget. Aku pikir selama ini udah cukup, tapi ternyata hadir itu bukan cuma fisik, tapi juga pikiran dan perhatian.
Aku mulai biasain quality time, bukan yang wah dan mewah. Kadang cuma duduk bareng sambil ngopi dan ngobrol. Kadang sambil nonton YouTube Suara Nusantara dan komenin bareng gitu. Dan dari situ aku ngerasa dia lebih terbuka, lebih dekat, dan ya urusan ranjang juga jadi lebih hangat kan. Karena keintiman itu dibangun dari perhatian, bukan cuma dari kontak fisik. Cinta itu tumbuh bukan karena sering sentuhan, tapi karena sering nyambungin hati. Dan itu bisa dimulai dari waktu 5 menit aja. Cinta itu dipilih setiap hari. Cinta setelah menikah bukan tentang selalu indah, tapi tentang selalu dipilih. Bahkan ketika capek, sebel, atau nggak mood. Aku dan pasanganku bukan pasangan paling romantis, tapi kami berusaha jadi pasangan yang paling niat. Ada hari di mana kami pengen marah, ada malam di mana kami tidur saling membelakangi, tapi paginya ya tetap saling nyeduhin kopi. Karena cinta itu bukan soal nggak pernah kecewa, tapi soal tetap memilih orang yang sama, walau kita udah hafal semua kekurangannya. Kalau kamu merasa cinta itu memudar, coba ingat-ingat kenapa dulu kamu milih dia, bukan si Santi atau si Sinta. Dan mulai dari sana kamu bisa belajar menjaga cinta setelah menikah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke pasanganmu ya, dan komen di bawah. Hal kecil apa yang kamu dan dia lakukan buat jaga cinta kalian. Subscribe juga ya, biar kita bisa ngobrol lebih banyak tentang kisah nyata pernikahan. Karena cinta itu indah, tapi menjaga cinta itu perlu hati yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Salam dari Suara Nusantara.